Saat terindah dalam hadiratmu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari
Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, mari kita beri kemuliaan pada Tuhan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang di rumah, kalian sudah siap? Kalau Anda sudah siap, ayo kita memuji dan menyembah Tuhan. Katakan, hatiku percaya. One more time. Katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dan Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Musik memuji Tuhan. One more time. Woo! Yang di rumah, ayo bangkit. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Sudah siap? Katakan, 3, 2, 1, go! Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. One more time, aku mau selalu bersyukur, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. That's why katakan, ku mau selalu bersyukur, aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang di rumah, kalau Anda tidak berpeluh, saya ingin mengajak kalian semua, bawa anak-anak sekali kita memuji Tuhan. Katakan, dekat denganmu. Aku naikkan syukur padamu Tuhan. Amin. Kepadamu ku percaya, firman-Mu pelita kakiku. Amin. Firman
firman-Mu terangi jalanku. Music, come on. Katakan ku ingin melayani rumah-Mu Tuhan. Tubuhku, bait-Mu kudus. Angkatlah tangan kita sama. Angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Pujilah. Kalian siap? Katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Hatiku tenang saat bersama dengan Engkau. Katakan, aku naikkan syukur padamu Tuhan. Kepadamu ku percaya. Firman-Mu pelita kakiku. Firman-Mu terangi jalanku. Ku ingin melayani. Aku ingin melayani rumah-Mu Tuhan. Tubuhku, bait-Mu kudus. Come on, semua di rumah, angkat tangan kita. Angkatkan tanganmu. Pujilah Dia. Pujilah Raja. Are you guys ready? 3, 2, 1, come on. Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. Oh Yesusku. Oh Yesusku, sahabatku, mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin. Come on, one more time. Katakan, oh Yesusku, yang di rumah, come on. Oh Yesusku, katakan Dialah sahabat kita semua. Mulialah pekerjaan-Mu. Oh Yesusku, sahabatku, ku ingin dekat dengan-Mu. Ku ingin dekat dengan-Mu. Ku ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal kami Pak. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Kau tak peduli masa
yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Oh, dengan aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubah aku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Kami berserah, Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. kami percaya. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Kini aku berserah. Sampai akhir hidupku. Yeah. Kini aku percaya, Kini aku percaya tiada yang mustahil. tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar aku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir
kasih-Mu besar di dalam hidup kami, Yesus. Pengorbanan-Mu yang indah buat diri kami, ya Bapa. Engkau mengampuni setiap dosa kami, Bapa. Dan kami milik-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Tuhan, Engkau memegang hidup kami. Saat ini kami mau lebih dalam di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Benar, Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Berikan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku dan aku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Terima kasih, Tuhan. Oh, Your presence never leave me, and You never forsake me. Oh, Your presence never leave me,
forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kami angkat tanganku dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kau hadir di sini. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Yes, Lord. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you never forsake me. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap hidup. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Oh. Never leave me. Terima kasih Bapa. Engkau hadir di setiap hidup kami. Kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau akan memimpin kami Bapa. Walaupun kami mengharungi badai, kami tidak akan gentar Bapa. Kami tidak akan gentar, karena Engkau berserta kami Bapa. Terima kasih Bapa. Persiapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu akan memimpin setiap kami yang mendengar, supaya kami menguatkan iman kami. Karena iman kami diteguhkan saat kami mendengarkan firman. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan firman yang tepat, perkataan yang tepat. Saat kami mendengar ya Tuhan, hidup kami berubah dan berbuah. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita semua yang percaya, yang di rumah katakan haleluya. Amin.
Shalom dan selamat pagi dan selamat beribadah kepada kita semua yang menonton, yang setia bersama-sama kita pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Minggu lepas saya memulakan satu siri khotbah yaitu Marilah Kita. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita perlu sengajakan pertumbuhan iman kita. Kita perlu sengajakan pertumbuhan rohani kita. Kita tidak dapat menunggu para pastor, para pemimpin gereja untuk membangunkan iman kita, tetapi secara independen, secara pribadi, kita perlu mendisiplinkan diri kita ataupun kita perlu sengajakan. Ada satu usaha yang perlu kita lakukan dalam kita menjalani kehidupan dalam rangka kita mengiringi Yesus. Jadi mari kita sengajakan pertumbuhan iman kita. Okay? Supaya semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Pada pagi ini, saya akan membawa satu tajuk kecil yaitu mari kita sengajakan dalam hal-hal menabur, yaitu sengaja menabur. Temanya adalah sengaja menabur. Dalam Alkitab kita melihat, kita membaca banyak contoh-contoh yang dimana mereka menabur di tempat yang kering, di tempat yang kemarau, dan mereka menabur dengan sukacita. Nah, saudara-saudari, kita hidup dalam pandemik. Dalam beberapa tahun ini, pandemik ada di seluruh dunia ini. Termasuk di Malaysia, termasuk di tempat kita. Mari kita sengaja menabur. Saudara-saudari, selama kita hidup, hukum tabur dan tuai itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sesiapa yang menabur, maka dia akan menuai. Maka dia akan menuai. Bila menabur itu perkara yang baik, pastilah menuai yang baik juga. Nah, ini sangat penting. Bila menabur hal yang baik, pastilah menuai yang baik juga. Bila menabur hal yang buruk, pastilah menuai yang buruk juga. Ya. Sangat mudah bagi kita untuk menabur kebaikan ketika kita dalam keadaan yang baik, yang senang, dan sebagainya. Tetapi pikirkan, mungkin akan menjadi susah, menjadi payah bila kita sedang mengalami kesukaran, pencobaan. Bila kita dalam keadaan pandemik seperti ini. Amat susah bagi kita. Mari kita pikir-pikirkan. Dalam keadaan seperti itulah, Tuhan mengharapkan kita sebagai orang percaya lebih banyak menabur. Katakan, lebih banyak menabur. Menabur dengan mencucurkan air mata memang terasa susah, sukar, berat rasanya. Namun dikatakan ada berkat yang Tuhan janjikan bila kita dapat melaluinya dengan baik. Haleluya. Sengaja menabur. Ya, sengaja menabur. Sikap ini harus kita tanam dalam hidup kita. Dengan sengaja kita menabur, dengan sengaja kita menolong orang, dengan sengaja kita mendampingi orang-orang yang memerlukan. Kita perlu sengajakan. Ya. Terlebih lagi di masa pandemik ini. Pasti memberi di saat kekurangan, menghibur saat kita bersedih hati, memberi dukungan dikala kita merasa lemah adalah perkara-perkara yang susah, sukar bagi kita. Untuk kita lakukan, namun di dalam Tuhan kita akan beroleh kekuatan. Ini berita baik bagi kita. Ketika kita menabur dalam keadaan yang susah,
sulit ini, di masa pandemik ini, ketika kita menabung, saya percaya Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Ketika kita menolong orang, pasti kekuatan daripada Allah akan menyertai kita. Saudara-saudari, menaburlah di tanah yang telah Tuhan sediakan. Saya tidak tahu tanah apa yang Anda miliki hari ini. Saya tidak tahu keadaan apa yang Anda jalani pada hari ini. Okay. Saya tidak tahu lingkungan siapakah yang Anda hidup dalam hari ini. Menaburlah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Sengaja menabur. Saya akan membawa kita melihat beberapa contoh daripada Alkitab. Orang-orang yang menabur di dalam kesukaran mereka. Orang-orang yang menabur dalam musim-musim yang susah, yang sukar. Yang pertama yaitu menaburlah di masa sukar. Ini satu perkara yang payah, sulit, sukar bagi kita. Tetapi ada contoh di dalam Alkitab, di mana pribadi ini, orang ini, contoh ini adalah orang yang menabur di masa kemarau, di masa kekeringan. Contoh yang pertama kita lihat daripada Kejadian pasal yang ke-26 ayat 23. Dalam kitab Kejadian ini menceritakan di mana Isaac sedang hidup di masa ataupun di tengah-tengah kelaparan. Musim pada waktu itu, season pada waktu itu adalah kering. Jadi tanah-tanah kering. Untuk menuai, untuk menabur, mana mungkin. Okay. Ada kekeringan, ada kemarau yang terjadi pada waktu itu. Okay. Ishak dikuasai dengan perasaan takut, bimbang kekurangan sehingga dia merancang untuk meninggalkan tempat di mana dia berada pada waktu itu. Boleh jadi keadaan pandemik pada hari ini kita bimbang, kita khawatir sehingga kita merencanakan sesuatu. Sekarang ini mau balik kampung pun susah-susah. Okay. Tetapi Ishak juga mengalami perkara yang sama. Dia sudah merancang untuk berpindah daripada tempat itu. Okay. Dia berpindah, yaitu daripada gudang perbekalan Tuhan ataupun gudangnya Tuhan, dan ingin beralih ke Mesir. Saya katakan gudang manusia yang dibuat oleh manusia. Sedangkan tempat Geral di mana dia berada pada saat itu adalah gudangnya Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan berkat atas hidup dia. Oh haleluya. Kejadian 26 ayat 2 hingga 3 berkata, maka berlakulah bencana kebuluran di negeri itu. Lain daripada kebuluran pertama yang menimpa pada zaman Abraham. Maka pergilah Ishak ke Geral untuk menghadap Abimelek, raja Filistin. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, kepadanya dan berfirman, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kuberitahu kepadamu. Oleh itu, ayat 3, tinggallah sementara di negeri itu, maka aku akan bersamamu dan memberkatimu. Karena kepadamu dan kepada keturunanmu lah akan kukurniakan seluruh negeri itu. Aku akan memenuhi ikrar yang kujanjikan kepada ayahmu Abraham. Wow. Setelah Ishak mendengar kata-kata daripada Tuhan, dia patuh. Kita perlu patuh. Kita perlu patuh di masa pandemik ini. Karena kepatuhan kita itu akan menghasilkan berkat-berkat. Ishak pun patuh. Kemudian dikatakan Ishak mulai menabur benih yang terbaik di tanah di musim kelaparan itu.
Kita boleh menabur, kita perlu sengajakan untuk menabur di masa pandemik ini. Saudara-saudari, banyak orang yang kehilangan tempat, kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kesusahan dalam ekonomi mereka. Oleh karena mereka harus berhenti kerja, majikan mereka tidak mampu lagi untuk membayar gaji mereka. Jadi harus berhenti. Okay. Ada bisnis-bisnis yang harus tutup. Okay. Yang harus tutup oleh karena tidak ada customer, tidak ada pelanggan membeli. Karena hanya digunakan untuk tapau, untuk bungkus saja. Ada orang kampung yang tidak dapat keluar ke tempat-tempat tertentu oleh karena lockdown di tempat mereka. Ada yang kekurangan makanan. Ya, masa inilah, saudara-saudari, kita perlu menabur. Kita perlu sengajakan menabur. Boleh jadi saudara-saudara kita yang ada di kampung, di tempat-tempat lain yang dalam keadaan lockdown. Mari kita pikirkan sesuatu yang kita boleh hulurkan kepada mereka. Saya tidak bercakap dari segi gereja, dari segi hal-hal ehwal gereja, tetapi secara pribadi, mari kita sengaja menabur. Arti katanya menolong orang-orang yang mengalami keperitan hidup oleh karena pandemik ini. Oleh karena pandemik ini, ekonomi pribadi terjejas. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang tahu firman Tuhan, tahu prinsip-prinsip hal tabur tuai ini, mari kita sengaja dalam hal-hal menabur. Maka tinggallah Ishak dan dia patuh. Kemudian dia menabur hal-hal yang terbaik di tanah yang mengalami kelaparan itu. Tanah yang tandus oleh karena kekeringan. Saudara-saudari, kelihatannya tidak masuk akal bagi orang yang tidak percaya. Pasti tidak masuk akal. Seolah-olah Ishak sedang membuang masa, membuang benih yang terbaik itu yang ada di tangan dia. Okay. Namun Ishak menggunakan iman. Kita belajar di sini, iman. Dia patuh pada perintah Tuhan, kepada suara Tuhan. Tuhan kata, tinggallah di tempat ini. Maka dia tinggal. Ingat tadi, dia mulai berpikir untuk pindah ke Mesir. Tapi dia patuh. Dia patuh, dia menggunakan imannya sebagai perisai untuk dia menghadapi musim yang dia jalani pada waktu itu. Boleh jadi orang-orang yang pintar, bijaksana datang pada dia, kenapa kamu masih berada di sini? Pergilah ke Mesir. Di situ ada makanan, gandum dan sebagainya. Tapi dia patuh kepada suara Tuhan, perintah Tuhan. Ia sadar bahwa jika tidak ada benih yang ditabur, maka tidak ada harapan untuk menuai. Benih di tangan dia, kalau dia tabur, pasti tanah yang tandus itu tidak menghasilkan sesuatu. Tetapi dia patuh. Dia mulai menabur. Dia mulai menabur. Dia tabur. Dan kita melihat ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak tadi tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Wow. Dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Ishak diberkati karena dia menabur di masa sukar. Saudara-saudari, mari kita pikir, renungkan sikap Ishak. Mari kita sengaja menabur di masa pandemik ini. Berdoalah bersama istri, suami, keluarga Anda. Kepada siapakah? Kemanakah? Di manakah Anda perlu menabur? Pasti Tuhan akan memberi. Pribadi, tempat, caranya untuk Anda menabur. Haleluya, menaburlah di masa pandemik ini.
Ishak taat dan meletakkan hidupnya di bawah kata-kata Tuhan ataupun firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia tinggal di Gerar, walaupun keadaan lembah Gerar pada masa itu tidak memungkinkan untuk didiami karena kekeringan, gersang. Oleh karena ketaatannya, dia menabur, dia tinggal di situ dan mendapatkan mata air yang berbual-bual airnya. Puji Tuhan, Ishak diberkati. Saudara-saudari akan diberkati seperti Ishak jika kita mendengar patuh kepada perintah sabda Tuhan. Sengajalah menabur di masa pandemik ini. Yang kedua, sengaja menabur. Yang kedua, dalam hal-hal menabur kita perlu juga mematuhi firman Allah. Ishak mematuhi Tuhan. Dan yang seterusnya, kita perlu mematuhi firman Tuhan. Boleh jadi firman Tuhan itu datang daripada gembala sidang, pelayan, boleh jadi orang-orang yang kita boleh harapkan dalam iman mereka. Kita dengar dan kita harus mematuhi. Kita perlu mematuhi. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 katakan, sesiapa yang memperhatikan angin tidak akan menabur, dan sesiapa yang sentiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara-saudari, saya harus mematuhi firman Tuhan. Dan dalam masa yang sama, jangan melihat kepada angin dalam Anda menabur. Seperti Ishak tadi, dia sengaja menabur. Boleh jadi keadaan di situ tidak mengizinkan, tetapi dia lakukan sesuatu. Dia bertindak. Okay? Nah, saudara-saudari, dalam mematuhi firman Allah, seringkali perasaan takut kekurangan cenderung membayangi kita. Okay? Membayangi iman kita di dalam Tuhan. Betulkah ini daripada firman Tuhan? Kadang-kadang ketakutan, keraguan muncul. Kita melihat badai datang, kita melihat pandemik di sekeliling kita. Kita cenderung menahan benih. Kita melihat kemampuan kita, kita cenderung menahan benih itu. Hold benih itu. 1 Raja-Raja ayat 17, bab 17 dikatakan ada satu cerita yang menarik yang perlu kita hayati, renung-renungkan. Kisah seorang janda ataupun seorang balu. Okay? Yang hampir-hampir mengalami breakdown dalam keuangan, dalam ekonomi hidup dia. Oleh karena perasaan takut, apa yang dia makan seterusnya, ini yang terakhir, makanan yang terakhir. Dan di situ mengalami kebimbangan. Persediaan makanan untuk dia dan seisi keluarganya hampir habis. Sehingga dia berhenti memberi untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti memberi untuk Tuhan, saudara-saudari. Okay? Teruskan memberi. Teruskan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Sekalipun dia menerima perintah ilahi Tuhan untuk memberi makanan kepada Nabi Elia, janda ini berusaha untuk mengelak perintah. Dia cuba berusaha untuk mengelak nasihat ataupun kata-kata daripada Tuhan. Perasaan takut kekurangan telah mencengkeram hidup dia, pikiran dia. Ketika Nabi Elia melihat masalah yang dihadapi oleh perempuan ini, yang dilanda oleh janda ini, dia segera menunjukkan satu solusi bagi dia. Solusinya adalah Elia mendorong janda itu memberi demi masa depannya dan bukan dari kekurangan pada masa lalu dan masa sekarang. Memberi demi masa depan, menabur demi masa depan. Mari kita sengaja menabur demi masa depan, demi generasi yang akan datang.
Saya tidak tahu apa yang Anda tabur hari ini, tetapi itu adalah ada kaitannya dengan masa depan Anda. Masa depan generasi-generasi Anda. Iman yang Anda miliki hari ini ada pengaruhnya di masa depan Anda. Kekudusan yang Anda miliki pada hari ini ada pengaruhnya pada masa depan Anda. Integriti yang Anda miliki pada hari ini ada pengaruhnya untuk masa depan Anda. Janda ini diarahkan oleh Elia untuk menabur demi masa depannya. Haleluya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9 saya baca. Saya baca daripada ayat 7. Setelah berlalunya beberapa waktu, keringlah sungai itu, karena hujan tidak turun-turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah segera ke Sarfat, kepada Elia, wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang balu untuk menyediakan makananmu di sana. Elia pun mendengar perintah Tuhan, lalu dia segera ke Sarfat. Sesampainya dia di pintu gerbang kota itu, tampak ada seorang balu yang sedang mengumpulkan kayu api di sana. Elia memanggilnya dan berkata, tolong ambillah bagiku sedikit air di dalam kendi, supaya aku dapat minum. Ketika perempuan itu hendak pergi mengambilnya, Elia memanggilnya lagi dan berkata, tolong bawakan juga bagiku sepotong roti. Sudah diminta air, dia minta roti lagi. Ya. Tapi perempuan itu lakukan juga. Maka kata perempuan itu, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada bagiku sepotong roti pun, kecuali segenggam penuh tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buyung. Sekarang ini aku sedang mengumpul 1-2 potong kayu supaya aku dapat pulang serta mengolah tepung itu bagi diriku dan bagi anakku, sehingga kami dapat makan dan setelah itu kami mati. Ini adalah bekalan yang terakhir bagi mereka. Lepas ini tidak ada apa-apa. Lalu yang menarik ayat yang ke-15, perempuan itu pun pergi dan bertindak selaras dengan perkataan Elia. Kita perlu mematuhi firman Allah. Boleh jadi itu datang dari para gembala ataupun orang-orang pelayan-pelayan, pemimpin kita. Kita perlu mematuhi perintah firman Tuhan itu. Jika Roh Kudus berkata kepada kita, patuhilah. Kemudian, maka perempuan itu beserta dengan keluarganya dan juga Elia dapat makan selama beberapa waktu. Tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis dan minyak dalam buyung itu tidak juga berkurang. Perhatikan, selaras dengan firman yang disampaikan Tuhan dengan perentaraan Elia. Di sini kita lihat mereka tidak mengalami kekurangan dalam beberapa waktu. Karena Tuhan sentiasa mencukupkan. Tuhan sentiasa mencukup karena mereka mematuhi firman Tuhan. Ketika Anda memberi, berilah yang terbaik. Jangan pernah berhenti dalam memberi kepada Tuhan. Patuhilah firman Tuhan itu. Kita dapat pada hari ini oleh karena jemaat sekalian yang patuh pada firman Tuhan. Setiap bulan mereka mengasingkan keuangan mereka, persepuluhan mereka, persembahan mereka untuk diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Sehingga kita masih wujud hari ini. Walaupun di tengah-tengah pandemik kita ada jemaat, puji Tuhan. Kita ada anggota-anggota yang ada di BM Sister City yang setia, yang mematuhi firman Tuhan. Saya sangat-sangat bersyukur. Haleluya. Haleluya. Semoga Tuhan terus memberkati kamu, memberkati keluarga kamu, dan akan mencukupkan senantiasa kehidupan, keperluan Anda di hari-hari yang akan datang. Mematuhi firman Tuhan.
Janda ini mematuhi firman Tuhan. Elia juga mematuhi sabda Tuhan. Kedua-duanya mengalami kecukupan di masa yang sukar itu. Okay. Dalam sekejap lagi balu ini akan mengalami mukjizatnya. Mukjizat yang berkelimpahan yang luar biasa. Karena dia melakukan selaras, bertindak dengan perkataan, selaras dengan perkataan Elia. Mazmur 126 ayat 5 berkata, firman Tuhan juga mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ketika Anda sengaja menabur, dimanapun, bila manapun, untuk Tuhan, untuk yang memerlukan, suatu hari nanti, Anda akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ishak mengalami mukjizat Tuhan. Dan janda ataupun balu ini mengalami mukjizat yang berkelimpahan. Haleluya. Sengaja menabur. Yang terakhir, memberi dengan murah hati. Okay, memberi dengan murah hati. Yang ketiga, okay, di penghujung surat Paulus kepada jemaat di Korintus, di surat yang pertama, Paulus membincangkan mengenai hal-hal mengenai pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Okay. Dan di situ kita melihat orang-orang kudus yang dimasukkan di situ adalah orang-orang percaya dalam kekurangan. Dalam konteks ini adalah jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan dan penindasan, ada diskriminasi secara sosial dan agama oleh karena politik. Nah, Paulus menulis surat kepada jemaat di situ yang ada di Korintus supaya menolong, membantu, meneladani, terlibat dalam menyokong orang-orang kudus, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem. Dikatakan, sekarang aku menyentuh tentang pengumpulan bantuan bagi orang salih. Lakukanlah sebagaimana yang telah ditentukan bagi semua jemaat di Galatia. Pada hari pertama, setiap minggu, setiap orang daripada kamu hendaklah mengasingkan uang menurut kemampuan masing-masing dan menyimpannya. Janganlah setelah aku datang, kamu mulai mengumpulnya. Paulus menginginkan supaya jemaat ini berdikari. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu dikotbah-kotbahkan selalu. Mereka disiplin dalam menabur, disiplin dalam memberi, disiplin dalam mengasingkan keuangan, yang mana untuk orang-orang kudus, yang mana untuk pekerjaan Tuhan, yang mana untuk pekerjaan misi, yang mana untuk keluarga, yang mana untuk masa depan. Mereka berdisiplin. Mereka memiliki disiplin dalam mengatur, menguruskan keuangan mereka. Sehingga Paulus tidak perlu datang, turun padang pun mereka sudah punya satu mentality, sudah ada pendisiplinan diri yang tinggi dalam menguruskan keuangan mereka. Paulus dikatakan, asingkanlah setiap minggu, dikatakan hari pertama, setiap minggu, setiap orang daripada kamu adalah mengasingkan uang menurut kemampuan masing-masing dan menyimpannya. Ada satu struktur dalam penyimpanan di situ. Okay. Kemudian dikatakan Paulus memberikan beberapa saranan yang praktikal kepada jemaat di Korintus agar ketika mereka mengumpulkan pemberian, mereka tidak melakukan dengan asal-asalan dan bukan karena terpaksa. Itu sudah menjadi darah daging, sudah mendaging dalam diri mereka. Okay. Ketika mereka terima berkat Tuhan, mereka harus ingat Tuhan yang pertama. Mereka harus ingat orang yang memerlukan. Saudara-saudara, ketika kita menerima allowance kita, upah kita, penghasilan kita setiap bulan, setiap minggu, jika kita sudah mendisiplinkan diri kita, maka amat senang. Jumlah yang besar bagi kita itu jumlah yang biasa, karena kita sudah disiplin. Setengah orang 10% itu terlalu besar untuk memberi persembahan persepuluhan itu bagi orang yang jarang-jarang, yang tidak pernah memberi persembahan persepuluhan. 10% ataupun 10% itu amat besar bagi dia.
Tapi bagi orang yang sudah disiplin itu biasa. Itu biasa. Karena dia setiap hari buat, setiap minggu, setiap bulan buat. Ada satu sistem yang sudah dibangun di situ. Oke, kita mulai daripada yang kecil. Kecil. Simpan. Asingkan. Ya. Haleluya. Saya mendorong kita supaya mulai mendisiplinkan diri kita. Oke. Ini untuk kebaikan kita. Ini untuk kebaikan kita. Untuk masa depan, untuk generasi kita. Haleluya. Paulus juga menggalakkan jemaat di situ membuat pengumpulan dana, pengumpulan uang. Dikatakan dia berharap supaya jemaat di situ mendiri, berdikari. Masing-masing dapat mendisiplinkan diri mereka. Mereka mempersiapkan persembahan yang terbaik. Mereka menyisihkan keuangan mereka dan mereka menyimpan keuangan itu di rumah sesuai dengan apa yang diperolehi untuk dibawa ke persekutuan-persekutuan ataupun perkumpulan jemaat yang diadakan setiap hari pertama di setiap minggunya. Ini masa ketika kita masih boleh berkumpul di gereja. Tetapi sekarang ini kita boleh lakukan dengan cara online dan sebagainya jika kita ingin memberi kepada gereja pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka Paulus juga di bagian lain membuat satu usulan kepada jemaat di situ. Memberi secara teratur. Memberi itu sebagai keutamaan. Memberi dengan sukarela. Memberi dengan sukacita. Dan memberi dengan secara proporsional. Ini usulan-usulan Paulus kepada jemaat di Korintus. Artinya memberi dengan murah hati. Di masa pandemik ini, saya menggalakkan kita memberi dengan murah hati. Kita harus mendisiplinkan diri kita dalam hal-hal kita memberi kepada Tuhan. Dalam hal kita menabur. Yang terakhir, menabur dalam roh. Menabur dalam roh. Galatia pasal 6 ayat 8 katakan, orang yang menyemai bagi hawa nafsu manusia akan menuai kebinasaan daripadanya. Manakala orang yang menyemai bagi roh akan menuai hidup kekal. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini firman Tuhan yang berkata-kata. Dan juga bagi orang yang menuai banyak akan menuai banyak juga. Hukum mengenai tabur tuai ini bersifat mutlak karena merupakan hukum kebenaran firman Tuhan. Jika kita menabur dengan roh, maka kita akan menuai dalam roh juga. Saudara-saudari, saya menggalakkan jemaat kita, Anda sekalian, termasuk saya, untuk menabur ke atas roh, ke atas kerohanian kita. Our spirit need to be fed. Roh kita perlu diberi makanan setiap hari. Dari mana roh kita mendapat makanan? Daripada kita membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagaikan makanan, bagaikan air. Yang memberi kekuatan kepada tubuh kita. Yang memberi makanan kepada iman kita. Bagaimana kita beriman teguh jika kita tidak ada firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak mengambil tempat dalam hidup kita. Menaburlah dalam roh kita. Jika ada seminar, ikutlah. Jika ada kelas-kelas tentang firman Tuhan, ikutlah. Jika ada fellowship yang membangunkan iman kita, maka ikutlah. Itu dalam hal-hal kita menabur ke atas roh kita, ke atas kerohanian kita. Mulailah daripada yang kecil. Mulailah daripada yang kecil. Jika ada fellowship yang hanya jumlahnya 3, 4, 5 ataupun 2, 3, ikut. Ikut. Tidak perlu tunggu sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus. Ikut mulai daripada yang kecil. Pembelajaran firman Tuhan itu mulai daripada yang kecil. Haleluya.
Jadi mari kita menabur dalam roh kita. Yang terakhir, janganlah berjemu berbuat baik, karena pada musimnya nanti kita akan menuai jika kita tidak berputus asa. Saudara-saudari, jangan patah semangat, jangan tawar hati, serta menjadi lemah kalau belum melihat hasil. Mari kita sengaja menabur. Ambil peluang, cari kesempatan di masa pandemik ini, kita perlu menabur. Sekali lagi saya ulang, doalah kepada Tuhan, di mana, kemana, apa yang harus kita tabur. Di musim pandemik ini, mari kita menabur. Menabur dengan sengaja. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Haleluya. Jemaat ini, aku ingin mendoakan Anda semua agar di masa pandemik ini Anda ambil kesempatan, peluang untuk menabur. Jangan tunggu-tunggu. Anda punya banyak uang, punya banyak masa, punya banyak kesempatan, lakukan. Lakukan. Taburlah. Taburlah yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, aku ingin memberkati jemaat BM Central City dan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami. Kami ingin menabur. Kami ingin melakukan bagian kami dalam menabur. Tuhan, tolong jemaat ini ketika mereka menabur hari ini, mulai hari ini, Tuhan, mereka satu hari nanti akan menuai dengan bersorak-sorai. Berikan mereka disiplin yang tinggi, Tuhan, untuk mengatur, mengurus keuangan, arah tujuan, arah hidup mereka. Dalam hal-hal memberi, dalam hal keuangan mereka, Tuhan, mereka dapat menyimpan, mengasingkan, mendisiplinkan diri dalam mereka memberikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga mematuhi firman Tuhan yang mereka dengar. Terpuji nama. Aku berdoa memberkati jemaat ini untuk kesetiaan mereka, untuk ketaatan kepatuhan mereka. Tuhan berkati melimpah-limpah. Kami percaya apa yang telah mereka tabur pasti juga mereka akan menuai dengan luar biasa, dengan berkelimpahan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih untuk ketaatan mereka, untuk kepatuhan mereka, yang setia dalam memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Tuhan, firman-Mu berkata ketika mereka menabur, mereka akan menuai. Tuhan juga akan melihat keperluan mereka, mencukupkan segala apa yang mereka perlukan. Seperti mana seorang balu diberkati Tuhan. Sebagaimana Ishak diberkati Tuhan. Sebagaimana jemaat di Makedonia yang diberkati Tuhan. Mereka juga akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di masa susah, di masa pandemik ini. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang terlibat dalam ibadah pada hari ini. Kiranya kita diberkati melalui pujian, melalui firman Tuhan, dan melalui persekutuan bersama-sama dengan keluarga Anda. Beberapa pengumuman yang perlu kita ketahui, yaitu pada minggu depan, 30 Mei, kita akan merayakan ulang tahun ke-10. BEM Central City sudah berada di kota Semerahan. Puji Tuhan, haleluya. Ternyata kita sudah berada di sini sudah genap 10 tahun. Okay. Saya masih ingat kita mulai pada tahun 2011 dan pada hari ini 2021. 10 tahun. Tuhan sungguh baik. Banyak perkara yang amazing, yang luar biasa, yang besar Tuhan kerjakan ke atas gereja ini. Saya sebagai pastor, sebagai gembala sidang, bersyukur karena Anda setia
bersama-sama kita sehingga pada hari ini. Okay? Dan seterusnya, pada 26 bulan Jun, kita juga akan merayakan Hari Parents Day, Hari Ibu Bapa. Okay? Para ibu-ibu, para bapak-bapak, mari persiapkan diri kita untuk merayakan hari ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan kita, persembahan persepuluhan kita, dana yang lain, contohnya dana van, dana misi dan penginjilan, kita boleh rujuk kepada flyer yang pengumuman yang tertera di deskripsi YouTube ini. Tuhan berkati persembahan kita. Kiranya Anda diberkati hari ini, dan mari kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini, oleh karena dalam minggu depan kami dapat akan merayakan ulang tahun BM Central City yang ke-10. Persiapkan kami Tuhan yang bertugas untuk menyediakan ibadah ini. Tuhan berhikmat kebijaksanaan pada kami. Dan juga aku berdoa menyerahkan juga Parents Day yang akan diadakan pada 26 Jun pada bulan depan. Tuhan persiapkan kami supaya kami dapat merayakan dengan sukacita. Haleluya, terpuji namamu. Bapa Surgawi, aku berdoa memberkati setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberikan persembahan mereka. Janjimu adalah ya dan amin, di mana Engkau akan memberkati mereka dan membukakan tikap-tikap di surga dan mencurahkan berkat-berkat berkelimpahan atas hidup mereka. Baik anak-anak mereka Tuhan diberkati, keluar masuk mereka dari rumah diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Haleluya, lindungi mereka Tuhan daripada segala wabak yang berbahaya. Keluar masuk mereka dari rumah, mereka juga aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan ketika mereka bekerja dengan baik, dengan tekun, sehingga terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kami menyerahkan jika ada di antara kami yang lemah tubuh, yang punya sakit penyakit, hari ini aku berdoa, aku perintahkan kesembuhan, aku utus kesembuhan terjadi atas tubuh mereka. Terimalah kesembuhan pada hari ini. Haleluya Tuhan. Berkatilah mereka yang di usia senja, yang sudah berumur, Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, beri damai sejahtera dalam hidup mereka. Haleluya, terpuji namamu Yesus. Jemaat yang saya kasih, mari kita sambut berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat tengah hari. Haleluya. Indahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Oh, wow.
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh yeah, yeah. Woo. Oh, oh, oh. Come on. Walau badai, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh yeah, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on, sing it again. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata, oh yeah, sungguh nyata kasih-Mu di